Oke, selamat sore Sobat Mitra semuanya. Acara talkshow yang ke-31 ini akan membicarakan sebuah tema yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan juga kelestarian alam ya, yaitu tentang mengenai kasus yang terjadi di Desa Wadas, Purworejo. Bersama kami di sini ada teman saya dari Walhi ya, namanya Mas Adi, yang juga mendampingi warga di sana. Nah, mungkin Sobat Mitra belum tahu kalau beberapa bulan yang lalu ada peristiwa ini ya, peristiwa represivitas aparat keamanan yang dilakukan terhadap warga Desa Wadas ketika mencoba melakukan pematokan ya waktu itu ya. Itu pada hari Jumat, saya masih ingat tanggal berapa ya Mas Adi ya, lupa saya. 23 ya, itu setelah hari bumi. Terus kemarin juga kita memperingati hari lingkungan hidup ya. Nah, ini mungkin bisa diceritakan Mas Adi langsung saja, itu peristiwanya bagaimana gitu. Kalau sebenarnya kan itu usaha untuk ini ya, sosialisasi pematokan. Sosialisasi pematokan itu terus mereka berusaha masuk kan dengan aparat kayak gitu. Jadi karena ada situasi seperti itu dan karena memang di Wadas itu ya ada organisasinya namanya Gempa Dewa, itu mereka kan menolak soal proses-proses penambangan di sana kayak gitu. Nah, akhirnya mereka coba bikin doa bersama gitu di mana, di jalan gitu kan, di jalan masuk aksesnya itu, akses masuk ke sosialisasinya, karena sosialisasinya direncanakan di balai desa gitu kan. Nah, akhirnya itu, tapi ternyata yang datang pihak kepolisian dengan seragam lengkap kayak gitu kan, itu sekitar 400-an atau 500-an orang gitu. Dan di sana akhirnya terjadi bentrok gitu. Nah, tapi kemudian berita dari sana ini kan kemudian kadang ini dibelokkan kayak gitu kan, karena mereka beranggapan kita cuma mau lewat gitu. Tapi kenapa mau lewat membawa pasukan seperti itu? Nah, ini yang akhirnya di hari itu terjadi istilahnya bentrok yang memang diawali dari respon dari polisi yang kemudian menembakkan gas air mata dan macam-macam. Itu sih yang terjadi di hari itu ya. Nah, yang menjadi korban dari peristiwa itu siapa saja itu? Banyak warga di sana. Korban kalau dari fisik ya, itu ya ada pemuda, ada ibu-ibu, ada bahkan dari kuasa hukum pun juga kena. Ada beberapa teman, sekitar 12 teman yang akhirnya ditangkap kayak gitu. Yang mereka sebutnya itu provokator dari luar, padahal mereka yang ditangkap itu ya banyak warga-warga yang ada, warga Wadas sendiri kayak gitu, warga Wadas sendiri, terus kuasa hukum kayak gitu, yang dia juga punya hak untuk kemudian memperjuangkan itu, dan beberapa teman solidaritas kayak gitu. Tapi kebanyakan yang memang yang ditangkap itu adalah warga sana. Itu yang korban penangkapan dan fisik ya. Terus yang korban trauma itu banyak anak-anak kayak gitu, anak-anak, ibu-ibu, karena mereka ini kan memang niatnya mau berdoa biar desa mereka ini nggak ditambang gitu kan. Tapi kemudian yang terjadi adalah mereka ini mau merepresi mereka. Nah, mungkin bisa diceritain nggak awal mula kasusnya itu bagaimana itu? Awal mula kasusnya kayak gini. Di Purworejo itu ada namanya proyek strategis nasional kan, Bendungan Bener. PSN. PSN gitu. Nah, terus di sana juga akhirnya untuk bahan materialnya itu rencananya mau ada di Wadas untuk bahan andesitnya. Nah, itu yang
persoalan yang kemudian akhirnya Wadas ini dijadikan sebagai kawasan untuk rencana penambangan untuk material bendungan. Nah, tapi kemudian dari awal ini pokok persoalannya ya, warga ini tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan, dalam proses dialog, soal sosialisasi macam-macamnya itu tidak pernah dilibatkan kayak gitu. Tahu-tahu itu ditetapkan Wadas mau ditambang. Yang pertama. Yang kedua, soal amdalnya kalau kita lihat itu dijadikan satu dengan amdal bendungan, jadi tidak dipisah. Artinya ini kalau melihat tapaknya di bendungan itu sama desa Wadas itu sekitar 12 kilo, artinya kenapa kemudian amdalnya ini dijadikan satu, padahal kalau di Guntur ya itu sekitar daerah yang akan dijadikan bendungan itu kan ada di desa Guntur kayak gitu. Sama Wadas ini beda kayak gitu. Artinya dampaknya juga akan beda, kondisinya juga beda. Nah, kenapa ini dijadikan satu? Nah, ini menjadi presiden buruk kalau ini kemudian dilakukan terus kayak gitu. Misalnya kita ada mau bangun bandara, tapi kemudian materialnya jadi satu dengan buat bangun bandara itu, padahal jaraknya jauh. Ya. Ini kan bisa dilakukan. Misalnya lagi kalau BUMN mau bangun pabrik semen di di Gunung Kidul misalnya. Nah, dia ngeruk bahan materialnya itu di Pacitan atau di Wonogiri, itu dia juga perlu amdal berarti kan kalau secara logikanya. Nah, ini akan bahaya karena dampak ini nggak diperhatikan. Itu yang kemudian jadi persoalan utamanya. Warga tidak pernah dilibatkan. Ya, menurutku juga masuk akal ketika Wadas ini kemudian konsisten menolak. Lalu apa saja tuntutan dari warga di sana itu? Warga di sana itu cuma nuntut biar nggak nambang di sana aja. Menolak pertambangan ya? Menolak pertambangannya di sana kayak gitu. Karena kalau kita mau melihat sekarang bisa soal kita bicara SDGs misalnya, yang tengah-tengah aja nih. Iya, SDGs ya. Itu perjuangan tengah itulah. Iya. Itu kan program negara itu. Dan dia mengakui itu kan, negara ini mengakui kan bahwa tidak boleh ada satu orang pun yang ditinggalkan. Iya. Warga Wadas ini sebagian besar menolak. Ada sekitar 300 kakak di sana. Menolak itu. Nah, tapi itu kemudian tidak didengarkan. Nah, sekarang kesininya mereka ini mau diajak dialog. Lah kemarin ngapain? Gitu. Dialog pun juga tidak ada solusi. Belum ada solusi untuk oke aku mau pindah, atau aku tidak mau jadi nambang, atau aku tidak akan jadi bangun bendungan misalnya. Itu kalau kita mau melakukan pendekatan yang itu diakui oleh pemerintah itu sendiri misalnya, soal SDGs itu pertama. Yang kedua juga kalau kita mau tarik lagi soal permanfaatan bendungannya, ternyata juga kalau kita mau lihat itu nggak buat Purworejo, tapi itu buat bandara YIA yang selama ini juga bermasalah kayak gitu kan. Nah, berarti untuk mensuplai air bandara ya? Iya, 700 liter per detik. 700 liter per detik. Banyak juga ya. Oh, banyak itu buat mandi itu. Bisa 1 RT itu tuh. Ya. Nah, lalu pendampingan dan dukungan seperti apa saja yang dilakukan hingga saat ini? Bisa diceritakan? Kalau dari teman-teman solidaritas ya, kalau dari teman-teman solidaritas itu sebenarnya ya kita coba menguatkan atau kemudian membantu di pengkampanyean ya, kampanye itu, kampanye Wadas. Itu sebatas itu sih kalau dari kita. Tentunya juga ada juga di LBH soal karena kita lihat kalau di sana itu sebelum beberapa solidaritas itu muncul atau datang pun mereka udah punya organisasi, udah punya
kegiatan macam-macam. Ya kalau menurut Mas Adi nih yang bertanggung jawab atas kasus tersebut itu siapa sih? Ya Jokowi kan. Jokowi ya. Jokowi, Ganjar Pranowo selaku gubernur Jawa ya, Tengah karena ya. dia yang mengeluarkan IPL gitu kan. Jokowi karena yang punya rencana untuk bikin bendungan SN yang juga bermasalah kayak gitu. Karena kenapa aku ngomongnya bermasalah itu? Karena kembali lagi pemerintah itu tidak memperhatikan juga soal tata ruangnya. Tata ruang Kabupaten Purworejo kalau di Kecamatan Bener, Wadas itu kan masuk Kecamatan Bener. Kalau teman-teman cek di situ, itu adalah rawan bencana, daerah rawan bencana longsor. Artinya kalau kita mau merunut pada Undang-Undang soal kebencanaan 2007 itu, semua orang yang berada di wilayah rawan bencana itu harus dilibatkan dalam proses pembangunan, karena dia termasuk orang yang rentan bencana. Nah itu pertama. Yang kedua, pembangunan yang ada di sana tidak boleh menambah kerentanan soal daerahnya itu. Gimana kalau kita logikanya ketika daerah rawan longsor, itu kemudian akan ditambang. Gitu. Nah ini kan akan menambah kerentanan. Iya betul. Nah lalu tadi soal IPL ya, izin penempatan lokasi ya. Itu katanya juga akan berakhir tanggal 5 kemarin sudah berakhir ya. Tanggal 5. Berarti sudah nggak bisa lagi ada penambangan di sana dong seharusnya. Kalau aturannya pun ketika mereka mau nambang, mau tetap kekeh menambang dengan segala persoalannya, dia harus mulai proses dari awal. Oh gitu, dari awal ya prosesnya. Harusnya kayak gitu kalau pemerintah ini tertib undang-undang ya. Iya. Tapi kan ini udah nggak tertib nih, dari awal itu udah nggak tertib. Dari sosialisasi pun, dari konsultasi publik ya, dari konsultasi publik, terus sosialisasi itu aja mereka udah langkai semua kan. Ya jadi ya kalau harusnya kalau mereka ini kemudian punya itikat baik ya, membaca lagi undang-undangnya, ya mereka harus minimal harus mengulang dari awal prosesnya itu. Kalau enggak ya mereka harus pindah ketika mereka ini mendengarkan aspirasi warga Wadas. Kurang apa coba? Sudah berusaha menemui bupati, sudah berusaha menemui gubernur, tapi semua nggak ditemuin dulu ya. Terus udah berapa kali mereka ini juga teman-teman di datang ke BBWS, aksi, dialog macam-macam, tapi juga nyatanya nggak ditanggapi kayak gitu. Ini yang kemudian menjadi menjadi hal yang patut kita pikirkan bareng, karena aku rasa pemerintah ini udah sedemikian tulinya ya, tuli bebal gitu kan. Karena ya aspirasi itu nggak didengar. Nah kira-kira ini nih prediksi ya, misalnya kalau kita juga melihat kasus di Kendeng itu kan, itu kan Ganjar itu juga mengeluarkan izin 2 kali gitu kan, setelah kalah itu kan, kemudian dia keluarin izin IPL lagi di Kendeng itu. Nah kalau menurut Mas Adi kira-kira itu bisa terjadi hal yang serupa nggak di Wadas? Aku di titik ini dalam kondisi yang kita ini nggak bisa mengukur seberapa arogan pemerintah ke depan. Bisa aja semua itu terjadi kan. Bisa aja semua itu terjadi. Kemungkinan pindah juga bisa terjadi, kemungkinan nggak diperpanjang bisa terjadi, kemungkinan mengulang dari awal itu juga bisa terjadi. Karena rezim hari ini kan nggak bisa kita ukur nih, karena mereka nggak tertib undang-undang kan. Apa yang dia susun sendiri pun kadang dilanggar. Nah, tapi kalau memang mereka ini mau tertib kayak gitu kan, ya atau kemudian mereka ini mau mendengarkan kayak gitu, ya cuma dua, dia harus pindah, atau kemudian dia harus mulai proses dari awal. Begitu. Cuma itu. Jadi nggak tahu lagi nanti splitnya apa lagi kayak gitu. Mungkin pakai omnibus law tapi yang pasal mana kayak gitu kan. Atau mana, harusnya kan juga nggak bisa kayak gitu. Kalau kita ngomong omnibus
usaha PSN itu kan bukan pertambangan sebenarnya. Oh gitu, berarti usaha PSN itu bukan pertambangan ya? Proyek strategis nasional itu kan apa? Masa ada pertambangan? Nggak ada. Nggak ada ya? Coba dicek aja. Restu ini kan ya. hukum ya. Ya. Ada nggak PSN itu yang ininya kegiatannya menambang? Ya kebetulan saya belum ngecek Mas Adi, jadi saya belum Nggak tahu. ada. Proyek strategis nasional itu ya bandara, bikin bandara ya kan, bikin apa tol, bikin apa. Yang usaha pertambangan itu nggak ada yang kegiatan pertambangan apa? Harusnya diatur di Minerba. Tapi kan dia PSN, dia masuk PSN. Itu kan kacanya. Ya. Terus kemarin setelah peristiwa represivitas itu kan tentu saja terjadi banyak korban gitu kan, kerugian. Nah, kira-kira apa yang dibutuhkan warga di sana untuk saat ini gitu? Kalau aku pikir warga di sana tetap tetap konsisten ya. Dan aku pikir solidaritas. Maksudku solidaritas itu nggak hanya sebatas oke, aku karena aku lihat beritanya aku mau datang, enggak, tapi kampanye terus kemudian bahkan mendoakan itu termasuk bersolidaritas kan kita ini. Mendoakan pemirsa itu sudah solidaritas. Itu juga bagian Menarik, dari itu. Jadi aku rasa banyak yang kemudian bisa dilakukan, diisi kayak gitu. Nah, untuk kalau kanalnya mungkin teman-teman di sini bisa lihat di Wadas Melawan itu kan. Instagramnya Wadas Melawan itu kan. Iya, kanal Instagram ya Wadas Melawan. Itu followernya udah banyak saya lihat. Iya, itu langsung naik ya pasca peristiwa itu. Artinya ada 15.000 lebih orang yang kemudian mendukung perjuangan warga Wadas. Ya. Nah, kira-kira harapan warga di sana itu seperti apa? Ya, warga di sana ini sebenarnya simpel ya. Karena mereka ini juga sebagian besar bahkan 100% mungkin ya. Itu warga NU ya. Jadi mereka ini nggak terlalu kemudian berharap mereka ini menjadi kaya gara-gara tambang gitu. Padahal nggak ada pikiran kayak gitu. Mereka ini hanya ikut rukun, damai, berdampingan dengan lingkungan, dengan masyarakatnya kayak gitu. Aku coba ada pengalaman tanya sama salah satu orang kayak gitu. Impian jenengan opo di sini di Wadas? Ya saya aku iso nyekolahke anak karo iso munggah haji. Itu dong. Ini nggak ada itu imajinasi mereka ini mau bikin rumah yang mewah kayak gitu. Beli mobil 2 atau apa gitu. Pesawat nggak ada tuh. Ya. Artinya itu lahan yang di sana itu produktif untuk pertanian dan bisa mensejahterakan warga di sana ya. Iya. Bahkan mungkin bisa mewujudkan harapan atau impian dari warga di sana ya. Iya. Karena warga di sana ini kan kecenderungannya ini kan berladang ya. Ladang ada ladangnya. Mungkin Restu juga udah pernah lihat kan, udah muter. Saya udah pernah ke sana ya. Iya. Nah, itu kan ada banyak, ada kopi, ada durian, ada kencur, ada kemukus, macam-macam gitu. Dan itu bukan tanpa perhitungan ya, karena di sana itu kan pendapatan bisa harian, bisa bulanan, bisa tahunan kayak gitu. Jadi mereka udah bisa nata kehidupannya sendiri. Jadi kalau ketika misalnya ada kebutuhan yang mendesak kayak gitu, mereka ini udah pikir, oh kita ini harus tanam ini untuk seharian ini, gitu. Aren, besek, macam-macam, gitu. Untuk harian karet kayak gitu. Kayak gitu. Jadi aku pikir kalau penambangan ini untuk kesejahteraan Wadas itu salah besar. Ya gimana mereka ini udah sejahtera? Dengan itu. Gitu. Kalau ditambang modal mereka untuk menanam apa loh? Ada. 30 rencana ini kan ada proses penambangannya ini kan 30 bulan. Berarti ada sekitar 2,5 tahun lebih. Itu prosesnya di dinamit ya. Iya, diledakkan itu ya. Diledakkan 5.300 ton dinamit ya gitu. Itu rencananya gitu. Di AMDAL-nya mereka bilang kayak gitu. Nah, gimana kemudian lahan-lahan mereka nggak hancur? Belum lagi bicara soal
ekosistemnya yang di sana, air terus. Kemarin ada yang menarik tulisannya Mas Bambang gitu. Bertatuli, dia di awal itu langsung ngomongin soal mereka dia ini melihat elang gitu. Elang ini kan burung yang kemudian itu dilindungi ya. Dilindungi, dan kalau ada elang biasanya lingkungan sekitar mereka ini masih sehat. Oh gitu. Iya. Kalau masih ada elang. Coba ada di sini kota itu ada elang. Nggak ada. Mana mau di sini kan. Di gunung di tempat-tempat ini. Nah itu menunjukkan, nah gimana soal kelangsungan hidup satwa-satwa yang dilindungi. Kalau misalnya di sana ditambang misalnya. Terus ada lagi di sana itu namanya madu kelanceng. Oh, madu lanceng ya. Ada yang mengembangkan madu kelanceng di sana. Madu kelanceng itu kalau di alam yang kayak gini, di kota nih, di Jogja yang panas dan banyak tumbuhan hotel itu nggak bakalan maksimal panennya kan. Betul. Tapi kalau di sana mereka mengakui sendiri bahwa ini bagus untuk pengembangan madu kelancengku gitu, madu kelanceng kami untuk dikembangkan kayak gitu, dan penghasilnya pun juga lumayan kayak gitu kan. Satu berapa 100 mili aja dia 60 atau 70 ribu kan, dia udah bisa ngasilin sekitar 15-an liter setiap bulan rata-rata. Nah, sekali aja itu. Nah ini contoh kecil itu contoh kecil. Nah gimana nasib madu-madu atau kemudian lebah-lebah kelanceng mereka gitu. Yang itu udah bisa membuktikan bahwa ketika madu kelanceng itu ada di situ, berarti lahan mereka ini masih bagus, tanaman mereka masih bagus, makanannya masih banyak. Kalau kamu mengembangkan madu kelanceng di Jogja, ya makanannya apa? Aspal mungkin. Aspal. Atau gedung gitu. Polusi ya. Itu. Ya. Terus ini mungkin terkait dengan respon dari pemerintah atau kritik kepada pemerintah, menurut Mas Adi itu apa? Maksudnya gimana? Kritik terhadap apa yang sudah dilakukan pemerintah itu apa? Gini ya. Seharusnya bagaimana gitu pemerintah ini? Gini, ketika kita melihat Wadas, karena situasi di Wadas ini kan juga sebenarnya berlangsung di daerah-daerah lain. Iya betul. Di mereka yang lagi melawan tambang, mereka yang lagi melawan PSN, mereka yang lagi melawan soal perampasan ruang hidup. Iya. Mereka yang lagi berjuang mempertahankan KPK misalnya, itu kan juga berkaitan sebenarnya. Betul. Jadi kalau kritik kita ini hari ini adalah hari di mana kita ditunjukkan oleh kebebalan pemerintah, oleh kebengisan pemerintah, dan oleh kemudian keangkuhan pemerintah. Jadi semua itu terrangkum kalau kita mau melihat isu Wadas. Ini semua akan terangkum ketika kita mau melihat isu KPK hari ini dan isu-isu yang lain. Karena proses politik kenegaraan hari ini juga bermasalah karena kepentingan oligarki itu kan, kepentingan modal, kepentingan partai macam-macamnya. Nah itu yang kemudian menjadi kritik kita, menjadi kritik bahwa ada persoalan besar di situ, ada persoalan kenegaraan yang kemudian amburadul, ada persoalan politik kenegaraan juga yang kemudian hanya mengakomodir kepentingan modal kayak gitu. Kalau kita mau kaji lebih jauh soal PSN itu kan sebenarnya ini kan perluasan ekonomi kapital aja, iya kan? Ada betul. Bandara, adanya bandara itu kan untuk industri pariwisata, ya kan? Yang berdampak pada kalau di kota ya banyaknya akan banyak hotel, terus akan banyak penginapan mewah di Gunung Kidul, macam-macam, Borobudur, macam-macam kayak gitu kan. Mereka bingung airnya dari mana. Mereka berencana mau dari Bendungan Bener. Materialnya dari mana? Dari Wadas. Nah ini kan kompleks kayak gitu. Kalau kita mau tarik akarnya, ya PSN itu bermasalah. Jadi memang PSN ini bermasalah ya? Iya, banget kan. Bermasalah banget karena
nggak sedikit orang kemudian menjadi korban di situ. Belum lagi kalau kita mau ngelihat sekarang gimana nasib teman-teman korban bandara hari ini. Mungkin teman-teman mitra bisa lebih tahu kan. Gimana kemudian mereka ini harus nyewa lahan kayak gitu kan. Terus mereka ini juga nggak seindah apa yang diimpikan oleh Angkasa Pura misalnya kalau dulu. Bandara juga jauh ya dari sini juga. 2 jam. Males juga. Rawan bencana lagi ya. Rawan bencana, mereka ini tetap bangun di sana kayak gitu. Kan? Problem gitu. Itu kebebalan, keangkuhan, kebengisan. Bebal karena dia nggak bisa mendengarkan aspirasi gitu. Angkuh karena mereka ini tetap menjalankan itu. Gitu. Dan bengis karena mereka ini juga mukul ternyata. Ya, represif ya. Menjarakan. Tiga hal itulah kritiknya tuh. Iya sih. Nah, ini kan juga lagi hangat isu soal korupsi di mana KPK dilemahkan itu kan. Nah, sebelumnya juga investigasi KPK itu menemukan indikasi korupsi besar-besaran di sektor tambang. Pertambangan gitu ya. Lagi-lagi bicara tambang nih. Nah, ini yang mungkin kaitannya juga itu ya. Ini juga miris sekali kita melihatnya itu. Nah, sebentar lagi kita akan membuka sesi tanya jawab, tapi kita break dulu ya. Oke, break dulu. Oke, terima kasih. Tetap stay tune di Sobat Mitra. Terima kasih. Potong peta nek umpama gawe rata-rata sekintal ya oleh 8 kintal ngono. Hargane iso munggah iso ngedun ngono Mas. Nek nek paling payu kuwi nek dong pas godhong nom ngono. Karang longgo sing amek to nek kendul kuwi nek godhong nom ngono. Iso 50.000 lah sama. Waalaikumsalam. Ono apa ya Mas? Kok rame-rame ngene iki? Kan iki wayahe syuting. Oh ya Allah, aku lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kali ini saya akan memberikan tips dan trik buat kalian cara menjaga kesehatan mental di saat pandemi COVID-19 ini. Seiyo Mas, aku tak nganggo sepatu dulu. Teman-teman tahu nggak sih, menjaga kesehatan mental pada saat pandemi COVID-19 ini sangat penting loh. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental, seperti rasa ketakutan atau rasa cemas kita akan adanya wabah, dan rasa jenuh saat karantina, kemudian banyaknya informasi yang simpang siur dan belum tentu jelas dan faktanya. Gak jarang itu semua dapat mengganggu kecemasan serta mengganggu kesehatan fisik dan mental. Nah, apa aja sih langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi kesehatan mental pada saat COVID-19 ini? Yuk ikutin terus! Yang pertama yaitu selalu melakukan aktivitas fisik. Seperti olahraga, melakukan peregangan, dan latihan pernafasan.
yang membantu kita untuk menenangkan diri atau merilekskan. Dan jangan lupa berjemur di bawah sinar matahari ya untuk meningkatkan imun tubuh kita. Nah, buat teman-teman, tips yang kedua yaitu selalu mengonsumsi dan memperbanyak makanan yang bergizi. Asupan nutrisi yang cukup juga dapat menjaga kesehatan mental loh, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, tips yang ketiga, kalian selalu menggunakan waktu luang untuk kegiatan yang bermanfaat, seperti membaca buku. Selanjutnya, tips yang keempat, bijaklah kalian dalam memilih informasi yang dibaca. Jangan sampai informasi yang kalian baca membuat merasa cemas dan takut akan adanya pandemi COVID-19 ini. Atur waktu kamu untuk menonton film, membaca, dan mendengarkan berita mengenai pandemi COVID-19. Meski begitu, jangan menutup diri sepenuhnya dari informasi yang penting ya. Dan jangan lupa, dapatkan informasi mengenai pandemi dari sumber yang terpercaya. Iya Bu, Assalamualaikum. Sehat-sehat selalu ya. Nah, tips yang terakhir yaitu selalu menjaga komunikasi dengan keluarga maupun kerabat dekat. Berikut tips dari saya untuk teman-teman selalu jaga kesehatan dimanapun dan kapanpun. Terima kasih, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walu bodong peta nek umpama gawe rata-rata sekintal ya oleh 8 kintal ngono. Hargane iso munggah iso ngedun ngono Mas. Nek nek paling payu kuwi nek dong pas godhong nom ngono. Barang longo sing amek to nek kendulke nek godhong nom ngono. Iso 50.000 lah sama. Walu bodong peta nek umpama gawe rata-rata sekintal ya oleh 8 kintal ngono. Hargane iso munggah iso ngedun ngono Mas. Nek paling payu kuwi nek dong pas godhong nom ngono. Barang longo sing amek to nek kendulke nek godhong nom ngono. Iso 50.000 lah sama.
Oke, selamat sore, kembali lagi di Talkshow Mitra Wacana yang ke-31 ya. Kita membahas lagi tentang Wadas ya. Sambil menunggu respon atau mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang ingin bertanya atau berpendapat, kami buka di link yang sudah disediakan ya, di channel yang sudah disediakan. Nah, kita kembali lagi ke Mas Adi nih. Nah, ini ada pertanyaan juga, kendala apa saja yang dialami teman-teman sewaktu mendampingi di sana itu? Sebenarnya kalau kendala di lapangan itu nggak ada, karena aku pikir teman-teman di Wadas ini sudah matang ya dalam segi organisasi dan macam-macam. Yang jadi kendala itu ya tetap rezim tuh. Oh iya, iya, pasti ya, itu. iya, itu pasti. Nggak ada kendala, kita ya saya aja, baik-baik aja, komunikasi baik-baik aja, sering datang kalau ada mujahadah dan macam-macamnya kayak gitu. Jadi aku pikir yang menjadi problem itu ya pemerintah itu. Pemerintah ya. Jadi nggak ada kalau soal kendala-kendala di lapangan kayak gitu, karena setiap kendala itu pasti kita bicarakan dan sejauh ini kita punya apa jalan keluarnya gitu. Nah, kalau yang warga Desa Wadas itu kan tergabung di kelompok Gempa Dewa ya, Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas, ya, Gempa Dewa. Nah, di sana itu juga dari berbagai kalangan ya, dari yang muda, yang tua itu kan, perempuan, laki-laki itu sama. Nah, sebelumnya itu apa yang pernah dialami oleh teman-teman atau warga di Desa Wadas itu? Misalnya apakah ada intimidasi atau apa gitu? Kalau itu sering ya. Meskipun ketika dikonfirmasi di kepolisian itu kita nggak intimidasi, tapi dia datang datang ke warga, ada apa dia datang kayak gitu. Ya, kayak gitu ya, istilahnya mengganggu. Jadi kalau ada kegiatan apa pasti ada intel gitu. Ya itu kalau di sana upaya pecah belah gitu, antar warga, antar desa sebelah kayak gitu. Kalau organisasinya kan ada Gempa Dewa, ada Wadon Wadas yang perempuan itu ya. Perempuan, terus yang muda-muda ada Kamu Dewa. Di situ kalau intimidasi aku pikir ya dari awal memang setelah Wadas ini ditetapkan dulu 2016-an, 15 atau 16 itu. Itu ya sering akhirnya pihak kepolisian kayak gitu, intel gitu, datang. Dulu ada mereka ini bikin 1 tahun perjuangan Desa Wadas juga ada intel masuk, ada Kenduri-durian juga ada intel gitu. Oke. Nah, tadi sebenarnya ada yang menarik ketika kemudian pembangunan yang dilakukan pemerintah itu, misalnya bangun bandara, terus bangun infrastruktur, butuh air itu kan. Nah, sedangkan air di bandara misalnya tidak bisa mensuplai gitu ya. Karena mungkin banyak faktor ya, di dekat laut segala macam itu. Nah, yang dicanangkan pemerintah itu kemudian membangun bendungan di Bener itu ya, yang kemudian mengambil material untuk membangun bendungan itu kan dari Desa Wadas. Nah, ketika kemudian IPL habis, itu kan tadi juga ada banyak prediksi ya, entah itu dipindah atau bisa saja gubernur juga kayak kendeng gitu ya, gitu kan. Dia tetap ngotot membangun bendungan di situ, mengeluarkan izin lagi itu kan. Nah, ini kan sebenarnya hal-hal yang kemudian terjadi terus-menerus gitu. Ketika kemudian pembangunan dilakukan itu kan dengan tidak melihat dari kebutuhan masyarakatnya kan gitu. Karena dari sudah diceritakan warga di Wadas itu tidak dilibatkan gitu kan. Nah, sebelum-sebelumnya juga seperti itu,
model pembangunan di Indonesia itu. Bahkan mungkin setelah ini juga akan ada kasus di tempat lain gitu kan. Iya. Gitu kan. Nah, itu menurut Mas Adi gimana nih? Untuk sebenarnya apa sih yang harus dilakukan pemerintah untuk tidak melakukan seperti itu lagi? Oke. Problemnya itu kan salah satunya kan soal menjawab soal kesejahteraan ya. Ya. Pemerintah itu kan apapun usahanya hasil dari pemilu itu yang menghasilkan namanya presiden, DPR macam-macam, bikin aturan macam-macam itu kan menjawab soal kesejahteraan ya. Kesejahteraan atau kebutuhan warga negara gitu. Yang harusnya berprinsip pada keadilan sosial gitu. Nah, di situ problemnya sebenarnya. Jadi kalau pikir problem kesejahteraan yang ada di tempurungnya pemerintah itu enggak sejalan dengan kesejahteraan yang dibayangkan oleh rakyat sendiri kayak gitu. Kan kayak gitu. Jadi mereka beranggapan kalau dengan adanya investasi masuk itu kemudian akan mensejahterakan rakyatnya, ternyata enggak. Itu hanya akan mensejahterakan oleh mereka yang punya usaha-usaha besar, bisnis besar. Kan kayak gitu problem hari ini. Jadi kalau kita mau melihat kayak gitu, ya apapun soal wacana kesejahteraan itu ya harus dikembalikan kepada cita-cita luhur. Cita-cita luhurnya apa? Keadilan sosial gitu. Jadi nggak ada ketimpangan kayak gitu. Ya, sekarang ini kan ketimpangannya sangat tinggi gitu. Berapa? Kemarin ada yang neliti satu orang kaya Indonesia bisa berapa puluh juta sama dengan kekayaan banyak orang gitu. Iya kan? Nah, ini kan bukti itu. Nah, cara ngeceknya dari mana? Cara ngeceknya dari program-program pemerintah hari ini kan. Mereka bangun apa untuk siapa? Gitu. Ini gitu. Betul. Ya, berarti kan ini yang kemudian menjadi PR terbesar Mas Adi dan teman-teman ya, gerakan rakyat itu loh, untuk merespon itu seperti apa, karena memang menjadi problem juga ketika kemudian tidak selesai, tidak berakhir. Kemungkinan besar juga akan terjadi hal yang serupa di tempat lain itu kan, atas nama pembangunan itu kan katanya, yang katanya untuk kesejahteraan itu sendiri kan gitu. Tetapi ya lagi-lagi dipertanyakan juga soal kesejahteraan itu untuk siapa, pembangunan yang bagaimana kan gitu. Sama ini problemnya gimana? Hari ini kan kita ini rakyat sipil itu, masyarakat sipil itu kan tidak punya ruang untuk memperdebatkan itu. Tidak punya ruang atau space untuk coba menandingi atau kemudian punya apa ya, punya medan perang untuk adu gagasan dengan pemerintah kan. Kita baru mau ngeritik aja udah di represif. Kita mau ngeritik pasti direpresif. Gitu-gitu kan. Jadi nggak ada ruang itu. Ruang demokrasinya semakin lama semakin diberangus ya. Nah, gimana coba? Apalagi di Jogja itu udah nggak bisa demo di Malioboro itu gara-gara pergub itu ya. Nah, besar gitu. Terus apa KPK ini sudah berapa ribu orang yang turun ke jalan. Di pas kalau kita mau ngomongin soal reformasi di korupsi, omnibus law sampai sekarang KPK gitu. Itu udah berapa ratus atau juta orang yang turun ke jalan. Toh juga nggak didengarkan. Toh penyelesaiannya akhirnya dengan buzzer. Toh akhirnya jalannya dengan kriminalisasi, dengan represivitas, dengan kemudian membungkam mereka misalnya jadi komisaris misalnya atau apa gitu kan. Dari gitaris jadi komisaris ya. Gitu. Jadi bukan kemudian penyelesaiannya itu bukan secara demokratis atau kemudian adu gagasan, enggak. Kita nggak bisa nggak dikasih ruang kayak gitu. Coba sekarang omnibus itu sudah berapa juta orang yang turun ke jalan ya. Turun, terus berapa orang yang meninggal gara-gara aksi. Direpresif ya. Toh juga masih gini aja gitu. Nah, itu yang aku bilang tadi, 3 hal itu.
Ya. Oke, sobat mitra, ada respon atau pertanyaan? Belum ada? Oke, kalau belum ada kita lanjutkan bincang-bincang kita ya. Nyambung tadi sih, jadi memang sebenarnya sudah banyak kritik yang dilakukan oleh rakyat itu sendiri terhadap pemerintah gitu kan. Ketika kemudian bicara soal tambang itu juga dia ada kaitannya dengan korupsi tadi ya yang diceritakan, terus juga ada kaitannya dengan lingkungan hidup, penataan agraria itu kan, dengan pekerjaan, dengan hajat hidup orang banyak gitu kan. Nah, menurut Mas Adi nih, kira-kira apa yang kurang dilakukan oleh rakyat atau gerakan rakyat itu sendiri? Sebenarnya kalau rakyat udah nggak kurang-kurang. Nggak kurang-kurang. Oh iya, udah nggak kurang-kurang merananya gitu kan. Sampai bansos itu dikorupsi misalnya. Ya, kalau kita mau bicara kasus satu aja, bansos untuk COVID dikorupsi misalnya. Ini kan sudah sedemikian apa ya, teganya itu. Aku dulu itu mikir kecil itu, pas waktu kecil itu masih remaja lah ya. Ada dana buat Al-Quran dikorupsi itu aja aku udah madep gitu. Lah ini dana buat bansos. Jadi dikorup, bantuan sosial ya. Nah, ini kan sebenarnya hari ini kan negara ini udah sangat brutal. Udah sangat nggak mau tahu itu loh. Dan penegakan hukumnya pun juga gitu-gitu aja gitu. Tumpul di bawah kan. Tumpul di atas, tajam di bawah kan. Nah itu. Nah ini problem waktu itu problem semua, problem demokrasi ya, problem gerakan rakyat juga. Kalau mau tahu gitu kan juga kan ada juga apa presiden apa namanya, kalau di buruh itu apa namanya, apa ketua serikat atau apa, serikat buruh. Iya itu kan juga ada di jadi komisaris PP. Oh iya, si SPSI. Nah gitu. Gak apa-apa. Ada itu. Itu kan kalau mau ngomongin kayak gitu, ya mereka akhirnya dia sebagai komisaris PP itu kan juga terlibat dalam kasus kerusakan di Wadas karena yang punya tender masuk tender di situ kan PP itu. Iya, betul sih. Si BUMN itu yang ada komisarisnya dari serikat buruh itu. Kayak gitu kan. Jadi dipecah-pecah gitu kan, gerakan buruh dipecah. Gerakan tani dipecah, gerakan mahasiswa apalagi. Iya. Itu elit-elit serikat buruh yang seperti itu ya. Gitu kan. NGO juga belum nyatu gitu. Dipecah gitu. Nah, kayak gitu. Mecahnya sama buzzer gitu. Buzzernya diakomodir sama negara. Iya memang sih, misalnya provokasi yang dilakukan di medsos, kalau kita lihat buzzer rezim lah bahasanya kan gitu. Itu memang banyak sekali itu kan. Bahkan kabar terakhir kan Instagram Watchdog itu diretas itu kan. Terus sebelumnya juga akun di Twitter juga coba diretas tapi bisa dipulihkan itu. Aku juga di doxing itu dulu. Oh iya. Iya. Waduh. Payah ini negara ini. Jadi bisanya cuma doxing, cuma buzzer gitu. Itu sedemikian parahnya ya. Seperti itu. Oke, biar tidak ini kita aja yang ngobrol, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya atau berpendapat silahkan. Ada yang ini bertanya? Belum ada ya? Oke, belum ada. Nah, ini kita kurang berapa menit lagi? Oh masih lama ya. Kita lanjut ngobrolnya. Tadi soal ini ya apa? Nah ini yang menarik nih, tadi Mas Adi juga udah sedikit cerita apa yang sudah pernah dialami Mas Adi itu, misalnya doxing gitu kan. Itu juga dialami oleh teman-teman yang lain ya. Jadi memang intimidasi atau represivitas itu tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga di dunia maya terjadi. Yang itu juga menyebabkan serangan-serangan terhadap mental itu seseorang gitu ya. Nah,
itu juga saya pernah mendapati kasus seperti itu di teman-teman Kejadian Memanggil ya, itu juga ada yang didoxing gitu kan, bahkan sampai ke keluarga gitu kan. Terus kemudian juga buzzer-buzzer itu mencitrakan buruk terhadap gerakan rakyat itu ya. Misalnya kalau di Wadas kemarin juga sempat diprovokasi itu kelompok anarko gitu kan, kayak gitu dan lain-lain itu. Nah, ini yang kemudian menjadi hal yang dilakukan oleh rezim gitu kan, memecah belah gitu kan. Apalagi sekarang kemudian termasuk juga melemahkan institusi negara yang cukup punya kredibilitas, punya integritas untuk memberantas korupsi, yaitu KPK itu sendiri kan. Nah, ini menjadi miris ya, ironi gitu kan, di negara Indonesia yang kemudian mempunyai cita-cita gitu kan soal keadilan sosial itu. Bahkan kemarin kita juga memperingati Hari Pancasila gitu kan, dimana di situ juga ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi sampai sekarang keadilan sosial itu dipertanyakan gitu kan. Apakah rakyat itu mendapatkan keadilan sosial itu atau seperti apa kan gitu. Tadi dari kasus Wadas kita sudah sedikit banyak cerita bahwa ternyata apa yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu pembangunan demi kesejahteraan umum katanya, itu ternyata di masyarakat yang terdampak sendiri tidak gitu kan. Di situ. Oke, ada pertanyaan? Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih. Oke. Mas Adi, jika masyarakat menolak tetapi proyek tetap jalan, apa yang bisa dilakukan masyarakat? Solusi non litigasi mungkin lah gitu. Ya kalau hari ini karena memang pas kalau khusus Wadas ya, kalau tanggal 5 Juni ini udah habis IPL-nya. Dan kita juga nggak tahu, belum tahu ya, teman-teman juga belum tahu apa yang akan direncanakan lagi kayak gitu. Nah, kita juga nggak bisa meraba-raba seperti apa. Tapi kalau ada soal kayak gitu, mereka memaksakan kayak gitu, ya kalau teman-teman yang biasanya atau kemudian atau warga yang kekeh, ya tidak ada cara lain untuk perang di lahan kayak gitu. Perang di lahan ya. Iya. Jadi ya apa kemudian yang kemudian bisa dilakukan gitu. Maksudku pemerintah pengennya nambang, warga pengennya bertani gitu. Iya. Berbeda aja. Gimana bisa kedua kegiatan ini bisa saling beriringan? Ya kan nggak bisa. Nggak bisa. Ya pikirku Itu ya kontradiktif itu. Iya. Tetap bertahan di lahan dan mereka mempertahankan. Ya kalau mempertahankan ruang hidupnya ya gimana lagi? Harus mempertahankan ruang hidup ya. Iya. Dan harusnya yang menjadi pelayan masyarakat atau pelayan rakyat yang notabene itu adalah pemerintah sebenarnya. Iya. Itu harus tahu gitu. Harus tahu gitu. Harus dihitung ulang lah gitu. Bener nggak sih gitu? Saya ini bener nggak sih, kan kayak gitu. Kan kayak gitu idealnya. Oke. Terus pertanyaan yang kedua, mengapa setiap pembangunan masyarakat selalu dikalahkan? Sebetulnya kedaulatan masyarakat di mana tempatnya? Waduh, ini dalam ini pertanyaan. Dan udah udah dijawab sebenarnya. Kenapa kemudian dikalahkan? Ya karena tadi itu soal otak yang ada di otak tempurungnya pemerintah soal kesejahteraan itu kan beda. Mereka, ya coba cek aja teman-teman. Sekarang ini setengah lebih DPR itu kan pengusaha. Iya. Sebagian besarnya itu 50% oligarki itu. Iya. Terus sisanya mungkin petugas partai. Iya. Sisanya lagi artis ya. Iya. Iya, artis. Iya kan? Juga nah, ya. terus di mana ada keterwakilan
Tani misalnya. tani, buruh, ya. semacam restu gitu misalnya kalau mau jadi DPR RI aku pastikan gagal. Iya. Iyalah. Ya, karena mereka nggak punya modal. Gitu. Iya, nggak punya modal. Jadi nggak, demokrasi kita ini udah memang bermasalah. Jadi Iya. apa yang mau diharapkan dari kemudian orang-orang yang hanya akan memperkaya diri, Ya. yang di situ usahanya kebanyakan tambang. Ya. Setengah dari kabinet Jokowi hari ini itu berafiliasi dengan tambang. Setengahnya ya. Iya, setengahnya. Banyak juga itu. Ya, jadi apa yang mau diharapkan dari pemerintah, dari misalnya dari DPR, dari BWR, pemerintah ya? Aparat ya. Nggak ada. Jadi memang aku pikir kalau kita mau ngomongin soal tatanan kehidupan kayak gitu, ya ini harus dirombak ulang. Kalau toh kita ini masih mau bicara soal kenegaraan kayak gitu, ya harus dilihat ulang. Mulai dari sejarahnya mungkin, kenapa Indonesia ini dibikin kayak gitu kan. Kenapa kemudian ada di pasal Pancasila yang mereka ini sangat gembur-gemburkan itu ada keadilan sosial, ada persatuan, ada pemusyawaratan, gitu kan. Itu harus dilihat ulang, gitu. Ya. Nah ada yang menarik sebenarnya dari teman, dari namanya Mbah Taufik ya. Jadi dia pas aku ngobrol juga sama Mbah Taufik ya. Ya. Kenapa Mbah soal Wadas ini gimana? Oh, warga sana ini ya. Jadi dia ngomong sebenarnya itu kan gini Mas. Kalau aku mau mengacu di lagu Indonesia Raya itu kan ada hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Ya. Bukan hancurkanlah tanahku, hancurkanlah negeriku. Negeriku ya. Dia bilang gitu. Ya aku ini hanya kemudian dari lagu itu aja, lagu kebangsaan kita aja, memang masa aku salah mempertahankan ruang hidupku? Iya. Gitu. Itu yang menjadi problem. Warga itu aja udah tahu soal pentingnya menjaga lingkungan, menjaga alamnya, menjaga tanahnya biar nggak dihancurkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ini masih mau bangga sebagai negara maritim atau negara agraris, Ya. artinya kan pembangunan infrastrukturnya itu bukan tol Iya. yang merusak lahan pertanian, misalnya. Iya. Bukan hotel yang Iya. kemudian merusak air misalnya. Bukan juga soal bandara yang kemudian juga melibas lahan pertanian kayak Iya. gitu. Infrastruktur negara agraris itu apa? Ya menjaga gunung, menjaga air, menjaga sungai, Iya. menjaga tanahnya. Kan kayak gitu. Nah, ini kan udah jelas. Di SD itu aja kita kalau diomongin kita ini berada di negara Indonesia. Indonesia itu Katulistiwa, berada di jalur Katulistiwa yang itu tropis. Jadi negara kita ini negara agraris. Iya. Ada pertanian macam-macam, hutan macam-macam kayak gitu. Tetapi infrastrukturnya lo kok hotel, lo kok bandara gitu. Iya. Lo kok tol. Iya. Kan mana yuk? Betul. Nah ini yang juga jadi persoalan mendasar dari negara ini. Ya. Nah, tadi yang kedua itu sebetulnya kedaulatan masyarakat atau rakyat itu di mana tempatnya? Nggak ada, Di ladang ya? belum ada. Belum ada. Udah ya toh? Belum ada ya. Ya. Kedaulatannya Belum tuh ada. di partai mungkin ya. Di mereka yang punya partai gitu. Dia berdaulat atas partainya sendiri. Iya, partai sendiri ya. Berarti memang rakyat belum mempunyai kedaulatan ya. Ya belum. Ya. Dan itu yang kemudian akhirnya menjadi apa ya, wacana ya harusnya ya digerakkan, aku rasa. Digerakkan kan nggak cuma sebatas kita ini kan. Ya. Ada buruh, ada tani, ada Banyak. mahasiswa, ada Ya. NGO gitu. Ya. NGO itu masuk gerakan nggak tuh? Masuk ya. Oh masuk ya? Gerakan masyarakat sipil. Oh iya. Nah, itu. Ya. Itulah. Dan kita harus udah mulai bangun demarkasi menurutku. Jadi Nah, harus ketat. membangun garis batas itu Iya. ya, demarkasi ya gitu ya. Nah, menarik ini membangun garis batas itu kan. Nah, itu mungkin juga menjadi PR gerakan rakyat ya. Coba kalau dulu itu kan adanya reformasi yang nggak seberapa itu ya. Ya.
Reformasi Itu kan, 98 ya. Iya, itu kan. Ya meskipun itu maksudku udah jadi perubahan, meskipun dikit ya. Iya. Meskipun agenda-agendanya itu banyak yang lolos ya. Iya. Lolos maksudnya los. Los ya. Iya kan? Heeh. Ya bubarin apa Golkar aja nggak bisa, menghakimi Soeharto juga nggak bisa, macam-macam itu kan. Iya. Tapi itu bagus kan. Itu jadi titik lah istilahnya. Itu jadi apa istilahnya? Penanda zaman. Ya kan? Yang di situ karena ada kasus kekuasaan yang otoriter, ada korupsi macam-macam. Dan sekarang ini kurang apa coba? Kurang korup apa, kurang otoriter apa gitu kan. Sama Tapi aja ya. kenapa kemudian belum ada gerakan yang muncul? Memang karena rezim hari ini memang lebih ini ya, lebih canggih gitu kan. Jadi aktivis-aktivis yang Iya. aktivis itu Iya. dirangkul gitu. Dicamot-camotin. Kita restu jadiin Komisaris ya. Damri misalnya. Damri. Kan bisa aja tuh. Nah itu yang problem Enggak lah. hari ini. Jadi aku rasa kenapa aku bilang kita ini harus bikin apa Tematis. garis gitu. Iya. Itu ya itu karena kritik kita di 98. Iya gitu kan. betul. Kita ini kan anak haramnya reformasi, yang nggak tahu agenda reformasi, tahu-tahu ada persoalan kayak gini kita Iya, gimana? iya, mengalaminya Bingung, ya kan. gitu. Tanya ke senior juga udah jadi komisaris, Iya. tanya atau gimana gitu. Susah juga. Mungkin bukan reformasi ya, yang kita inginkan kan revolusi ya mungkin ya. Makanya. Iya. Iya iya betul betul. Oke, mungkin waktunya sudah mau hampir habis ya. Nah, ini ada pesan terakhirnya dari Mas Adi apa nih? Mungkin Waduh, pesan terakhir kayak orang bukan meninggal aja. kayak bukan Dicatat orang ya. meninggal. Maksudnya pesan-pesan yang mau disampaikan apa itu? Apa ya kalau di dalam kondisi hari ini seperti ini ya jaga kawan, jaga solidaritas, jangan sampai pecah kayak gitu. Jadi aku pikir perjuangan itu masih sangat panjang dan setiap generasi itu punya cara-cara tersendiri. Jadi aku pikir ini bagaimana kemudian bisa orang-orang yang ada di teman-teman yang ada di garis perjuangan dari gerakan ini bisa secepatnya untuk berkonsolidasi untuk memikirkan Ya, jaga situasi kawan ini. ya. Iya, jaga kawan, jaga solidaritas. Jaga solidaritas. Saya kasih ruang untuk pertanyaan. Ada yang merespon di medsos? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, berhubung waktunya sudah habis ya, kita akhiri saja talkshow kita kali ini. Terima kasih atas kehadirannya Mas Adi dari Oke, Walhi. thank you Mitra Wacana. Terima kasih juga sobat mitra yang sudah mantengin gitu kan acara dari tadi. Oke, dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sebenarnya udah dari nenek moyang juga, Dari nenek moyang. tapi tak rubah tak silang ya. Kalau bibitnya gimana tuh Pak? Dapat dari mana? Kami bikin sendiri, Bikin sendiri? Iya. Apakah ada bersilangan atau apa? silangan. Silangan apa Pak? Kopi lokal sama kopi Lampung.